Calon kiper keturunan baru skuad Garuda kini mencuri perhatian menjelang laga timnas di putaran ketiga. Begini penawaran tepat Erick Thohir ke Patrick Kluivert dan juga ke para pemain tim merah putih menjelang melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Sindiran balasan penggemar SC Heerenveen kepada Tom Hayek kini ramai di media sosial di pertandingan klubnya. Laga persahabatan tim merah putih kontra timnas Rusia kini juga santer dibahas di tengah perjuangan tim merah putih di putaran ketiga. Ramai soal kondisi Ragnar Oratmangun yang dikabarkan sakit hingga absen berturut-turut bersama klubnya di Liga Belgia. Mampukah Gerard Van Broek meraih trofi pertamanya bagi skuad Garuda di Piala AFF U23 2025? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memberikan tawaran khusus kepada pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert menjelang dua laga lanjutan putaran ketiga. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Cina pada 5 Juni mendatang. 5 hari kemudian skuad tim merah putih bertandang ke markas timnas Jepang untuk melakoni laga pemungkasnya. Menjelang pertandingan ini, Erick Thohir pun memberikan tawaran kepada Patrick Kluivert agar skuad tim merah putih bisa datang lebih awal agar dapat menjalankan persiapan yang lebih matang. Bahkan pada Juni mendatang, saya tawarkan kepada tim kepelatihan, mungkin para pemain juga jika mereka datang lebih awal untuk mempersiapkan diri, ujar Erick Thohir. Ya, Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya mengamati situasi kompetisi di Eropa yang sudah berakhir pada bulan Mei mendatang. Oleh karena itu, tim merah putih bisa berkumpul lebih cepat. Kami punya pertandingan tanggal 5 Juni dan 10 Juni Cina dan Jepang. Dengan kompetisi mungkin lebih berakhir pada pertengahan Mei. Jadi tergantung kapan Anda bermain. Mereka akan bersantai dengan keluarga. Namun kemudian kita konsolidasi. Mungkin kita berlatih lebih awal. Itu akan bagus karena program ini benar-benar kami perhatikan secara detail. Bukan hanya program saja, ucap Erick Thohir. Ya, pertandingan melawan timnas Cina dan Jepang tentu sangat menentukan bagi skuad Garuda untuk menatap Piala Dunia 2026, di mana skuad Garuda saat ini berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan 9 poin. Timnas Indonesia kini dikabarkan akan melawan timnas Rusia pada September 2025 ini. Ide laga uji coba tersebut pertama kali terdengar dari perkataan Wakil Perdana Menteri Federasi Sepak Bola Rusia, yaitu Denis Manturo. Ya, beberapa hari yang lalu ia mengumumkan keinginan pihaknya untuk menggelar pertandingan persahabatan antara timnas Rusia dan juga timnas Indonesia. Di antara acara penting mendatang, saya ingin mencatatkan rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia, kata Denis Manturo. Ya, berawal dari pernyataan itulah akhirnya kini ada pembicaraan dari pihak Rusia dengan PSSI, di mana sejauh ini pihak PSSI pun sudah memberikan tanggapannya, di mana PSSI pun mengetahui bahwa adanya rencana Rusia untuk menggelar laga persahabatan melawan timnas Indonesia. Namun nyatanya PSSI belum menerima ajakan itu secara resmi. Kami belum mendapatkan kabar apapun tentang rencana menggelar pertandingan persahabatan antara tim Rusia dan timnas Indonesia, kata layanan komunikasi tim nasional Indonesia kepada media Rusia. Ya, dengan adanya laporan tersebut maka dapat dipastikan bahwa sejauh ini belum ada kepastian kapan laga akan digelar. Jika benar ada, maka kemungkinan akan digelar pada September 2025 ini. Hal itu mengingat padatnya jadwal skuad tim merah putih. Contoh saja seperti pada Juni 2025 nanti, di mana timnas Indonesia masih sibuk berjuang di grup C putaran ketiga. Andai lolos ke putaran keempat, maka kemungkinan skuad Garuda baru akan bermain pada bulan Oktober mendatang. Setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U23 pada bulan Januari kemarin, Gerard Van Broek kini akan segera menjalani debutnya sebagai pelatih skuad Garuda Muda, di mana rencananya tepat pada 15 sampai 31 Juli 2025, timnas Indonesia U23 akan mengambil bagian di Piala AFF U23 yang akan berlangsung di Indonesia. Dua venue pun sudah dipilih untuk ajang 2 tahunan ini, yaitu SUBK dan juga Stadion Patriot Candrabaga. PSSI memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan juga Stadion Patriot Candrabaga Bekasi untuk menjadi tempat mandiri ASEAN U23 Championship
2025, tulis PSSI di halaman resminya. Ya, di ajang ini Gerard Van Broek tidak akan bisa memainkan sejumlah pemain diaspora seperti Marcelino, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan juga Justin Hubner. Selain ajang ini bukan level mereka, namun Rafael Struijk dan kawan-kawan juga tengah bersiap untuk menyambut musim baru bersama klubnya masing-masing. Karena itu mereka hampir pasti absen di Piala AFF U23 2025 ini. Sang pelatih pun berpotensi mengandalkan pemain jebolan Piala AFF 2024 senior di ajang U23 ini, di mana saat itu mayoritas personel tim Merah Putih senior adalah pemain-pemain timnas Indonesia U23. Beberapa di antaranya adalah Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Donitri Pamungkas, Arkan Fikri, Arkan Kakak, dan juga Hoki Caraka. Bermodal pemain di atas, sanggupkah timnas Indonesia U23 juara di ajang ini? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Timnas Indonesia kini diperkirakan tidak akan kehabisan stok kiper keturunan berkualitas dalam beberapa tahun ke depan. Ya, diketahui skuad Garuda sendiri sudah memiliki Martin Paes dan juga Emil Audero yang kini memperkuat FC Dallas dan juga Palermo. Martin Paes sendiri selalu menjadi pilihan utama di laga lanjutan putaran ketiga mulai sejak ia bergabung. Sementara Emil Audero sudah masuk ke dalam skuad tim Merah Putih di saat melawan timnas Australia dan juga Bahrain meskipun belum mendapatkan kesempatan bermain. Tidak hanya kiper keturunan, namun skuad tim Merah Putih juga memiliki stok kiper lokal yang berkualitas, di mana kiper tersebut seperti sosok Hernando Ari, Nadio hingga Muhammad Riyandi. Namun menariknya, kini timnas Indonesia berpotensi mendapatkan amunisi baru di sektor penjaga gawang setelah mencuatnya nama Ken van Overland. Masih berusia muda yaitu 21 tahun, ia saat ini memperkuat skuad utama FC Volendam. Kiper jangkung berpostur 199 cm tersebut pun dikabarkan memiliki darah keturunan Surabaya, Jawa Timur. Ia pun juga mencatatkan prestasi mengkilap dengan ikut serta mengantarkan timnya promosi ke Eredivisie musim depan, di mana sejauh ini ia juga telah bermain sebanyak 26 kali dan mengemas 10 clean set. Menariknya, ia pun juga memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek di sisi ayahnya. Sebagai informasi, neneknya merupakan orang asli Belanda yang lahir di Surabaya. Dalam konteks Hindia Belanda saat itu, status semacam ini membuat nenek sang kiper masuk ke dalam kategori Bleeders. Hal yang sama juga berlaku bagi kiper timnas Indonesia saat ini, yaitu Martin Paes. Ken merupakan pesepak bola dari Belanda yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari nenek di sisi ayahnya. Neneknya lahir di Surabaya zaman Hindia Belanda. Neneknya merupakan etnis Belanda yang lahir di Hindia Belanda atau yang lebih kita kenal Bleeders, tulis akun Instagram football.indonesia. Ya, jika benar-benar diproses dan memilih memperkuat tim Merah Putih, maka dampaknya bisa sangat besar bagi sepak bola nasional secara keseluruhan. Dengan usia yang masih menginjak 21 tahun, ia memiliki waktu panjang untuk membela skuad Garuda. Jika prosesnya dilakukan dalam waktu dekat, maka ia bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang tim Merah Putih hingga 10 tahun ke depan. Gelandang timnas Indonesia yaitu Tom Haye kini kembali menunjukkan performa memukau meskipun klubnya harus menyerah 1-2 dari SC Heerenveen dalam laga lanjutan Eredivisie musim ini. Ya, dalam pertandingan tersebut Tom Haye bermain penuh selama 90 menit. Meskipun timnya kalah, namun Tom Haye tetap tampil sebagai pengatur permainan di lini tengah. Menurut data dari iSoccer, Tom Haye mencatatkan total 67 sentuhan di sepanjang pertandingan, di mana ia juga tampil rapi dalam mengalirkan bola dengan 82% akurasi umpan. Namun sayangnya kekalahan ini memperpanjang tren buruk Almere City yang kini terpuruk di dasar klasemen. Ya, namun yang lebih menarik di laga tersebut bagi Tom Haye adalah soal sambutan pendukung SC Heerenveen yang disebut-sebut menyindir sang profesor, di mana terlihat penggemar SC Heerenveen membentangkan spanduk yang bertuliskan bla bla bla, dan hal itu disebut membalas sindiran Tom Haye di laga sebelumnya. Ya, Tom Haye sempat mendapatkan sorakan dari penggemar SC Heerenveen di setiap ia memegang bola di laga perdananya kala itu. Setelah Tom Haye ditarik keluar di pergantian pemain, Tom Haye pun mengangkat tangannya seakan menyindir pendukung sang lawan. Ya, sambutan sindiran balasan pun juga menarik perhatian di media sosial kepada Tom Haye di markas SC Heerenveen, di mana spanduk sindiran tersebut kini seakan menunjukkan soal kondisi hubungan mereka di Eredivisie Belanda. Kabar buruk kini datang dari Belgia, di mana penyerang timnas Indonesia yaitu Ragnar Oratmangon kini dikonfirmasi mengalami sakit dan harus absen membela klubnya FC Vedender. Pelatih FC Vedender pun mengonfirmasi bahwa Ragnar Oratmangon mengalami sakit dan dalam kondisi kurang fit. Namun saat itu sang pelatih tidak menyebutkan penyakit apa yang tengah diderita oleh Ragnar yang absen lama sejak kembali dari timnas Indonesia pada bulan Maret kemarin. Ragnar Oratmangon masih diragukan tampil karena sakit pada pekan ini, ujar sang pelatih. Ya, jika merujuk dari keterangan halaman Transfermarkt, Ragnar Oratmangon sedang mengalami sakit
sakit akibat terkena infeksi. Hal itu sehingga ia harus absen lama dan kembali tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain FC Vedender baru-baru ini. Absennya Ragnar Ortmangon di laga tersebut merupakan yang keempat secara berturut-turut sejak akhir Maret 2025 yang lalu. Terakhir kali Ragnar Ortmangon bermain bagi klubnya sebelum jeda internasional pada Maret 2025 kemarin. Ya, dalam hal ini tentu ini menjadi kabar kurang baik bagi skuad Garuda menjelang laga tim merah putih melawan timnas Cina dan juga Jepang. Namun dalam hal ini semoga saja sang pemain bisa segera pulih dan kembali mendapatkan tempat utama di klubnya. Hal itu sehingga performanya tidak menurun dan bisa kembali tampil optimal di level klub maupun di level internasional. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.